Cuman yang komentar para malaikat, ya Allah, kenapa engkau mau menciptakan Adam sih? Kan manusia senangnya ribut, manusia senangnya gibah, manusia senangnya bertengkar. Ini kata malaikat. Kata Allah, hai malaikat, engkau tahu apa? Aku yang tahu. Andaikan aku menciptakan bumi dan langit terus nggak ada manusia, sepi, nggak ada yang jualan, nggak ada yang dagang nasi. Iya, nggak ada yang bangun mobil, bangun rumah, nggak ada yang jual beli motor. Oh gitu, iya, udah selesai. Akhirnya semuanya menyambut gembira. Nah, tapi ketika Allah menciptakan Nabi Muhammad, Allah menciptakan ini, mau udah manusia diciptakan, kemudian lahir seorang manusia bayi mungil, namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad. Semuanya menyebut gembira. Mulai dari ikan yang ada di lautan gembira, dia loncat-loncat. Apa namanya hutan, burung-burung bersiul-siul. Kan tadi ada lagi deh. Wah tajal apa? Pakai asal atau berbicara terus. Padahal kursi wahai batang, itu sudah bergemetar, burung-burung bersiul-siul menyambut gembira datangnya lagi Nabi Muhammad SAW. Batu-batu ya yang tadinya dia bergerak, gunung-gunung bergeser sedikit, semuanya bergembira semuanya tanpa kecuali hanya satu, iblis. Celaka, waduh celaka. Kenapa celaka? Aku beribu-ribu tahun aku mencelakakan manusia. Aku ngajak untuk maksiat. Datang seorang nabi, seorang rasul yang mengajak kebaikan. Kalau seorang rasul umatnya baca sholawat, dia ampuni dosa-dosanya. Hancur. Kata siapa? Setan. Marah-marah. Makanya kalau ini bulan Maulid Nabi jangan marah-marah. Senyum. Ntar dari iblis. Bergembira semuanya menyambut datanya Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Udah tadi itu diceritakan tuh tahta al-arsh semuanya bergembira. Hanya iblis yang cemberut, celaka. Bila dia celaka, itu loh, hancur. Aku bertahun-tahun menyesatkan umat manusia. Datang seorang nabi utusan Allah. Ya gimana kalau umatnya berbuat dosa, diampuni dosa-dosanya, baca sholawat. Dimana orang-orangnya baca dikit, diampuni, dikit diampuni. Allah Maha Rahman karena datangnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, masya Allah. Kalau aku mikirin ini ya, mikirin neraka atau surga, nih, saya kayaknya apa tentang surga, bener. Saya tuh nggak ada harapan masuk surga. Saya nggak tahu situ. Saya. Apa mau orang? Kenapa Ustadz? Lalu amal apa yang kita persembahkan di hadapan Allah? Emang ibadah kita kayak apa sih? Emang kita baca Al-Quran satu bulan khatam 3 kali? Pernah? Enggak. Apa yang diamalkan? Sodako kita, orang-orang mau pada juta-jutaan, kita cuma percayaan 5.000. Iya. Terus sholat malamnya juga nggak pernah, jarang-jarang. Terus kita kadang-kadang dikit kalau nggak mau ya udah banyak marahnya, banyak keluh kesahnya. Lalu apa saudara mau masuk surga? Ini pertanyaan. Waqala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi ini, la yadkhulul jannah ahadan. Kalian nggak bisa masuk surga, nggak bisa masuk surga kata Nabi. Dengan apa kamu? Wala ijrahu, dan amalmu tidak bisa menghindari daripada neraka akhirat, nggak bisa. Walaupun kamu sedekah nggak bisa. Wal ana ya Rasul, na'am. Walaupun aku. Ini Nabi sendiri menyatakan. Jadi kita masuk surga bukan dengan amal, tapi dengan rahmat Allah. Kalau dengan amal apa sih yang dipertontonkan, yang dipersembahkan kepada Allah? Emang kita siapa? Nggak ada amal, kita malu, banyak dosanya.
Tapi dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, dosa-dosa kita tiap hari terus menerus, tapi diampuni. Kegoblokan kita, kebodohan kita diampuni dengan rahmat Allah. Rahmat Allah yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Alhamdulillah. Makanya Bu, rahmat Allah apa sih? Rahmat Allah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah ada di mana? Ada di Majelis Taklim. Di Majelis Taklim ada ulama yang menerangkan masalah ilmu, yang menerangkan masalah berbagai macam cita-cita Rasulullah. Rasulullah nggak meninggalkan warisan apa-apa. Rasulullah nggak meninggalkan tanah ribuan hektar, enggak. Tapi Nabi meninggalkan apa? Al ulama warasatul anbiya. Itu rahmat Allah di situ. Cari kamu dengan rahmat Allah sehingga dosa-dosamu diampuni dosa-dosa. Amin. Amin. Bukan hanya itu saja, bukan. Satu yang paling hebat lagi, saudara. Innal likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi, tetapi nih, setiap rasul itu punya doa yang mustajab. Mustajab. Rasul kalau doa pasti dikasih. Nih nabi pasti dikasih. Kullu nabiyyin da'watahu syafa'atan. Setiap nabi doanya sudah dipergunakan. Sudah digunakan doanya Nabi Adam udah dipergunakan, Nabi Nuh udah dipergunakan, Nabi Ibrahim sudah dipergunakan. Illa Nabi Muhammad SAW, Nabi punya deposito, punya cadangan bank di bank, belum dikeluarin, belum dibongkar-bongkar. Enggak, kenapa? Nabi doanya untuk umatnya. Kalian ini yang diperhatikan oleh Nabi. Nabi nggak memperhatikan keluarganya, Nabi nggak memperhatikan Siti Fatimah, Hasan Husain, enggak. Tapi kalian umatnya yang diperhatikan oleh Nabi, sehingga deposito Nabi nggak dibongkar dulu. Syafaatnya nggak dibongkar. Doanya Nabi nggak kayak kita. Dikit-dikit kita lagi keluh kesah, punya celengan bongkar. Takut khawatir anak kita, istri kita, suami kita nggak makan. Dikit-dikit keluh kesah, banyak keluh kesahnya, banyak khawatirnya daripada tenangnya. Ini kita dagang lagi laku-lakunya sekarang, lagi zaman kayak gini kurang, keluh kesah. Yang udah kaya keluh kesah, khawatir takut bangkrut, miskin. Yang miskin lebih takut lagi, takut gak makan. Itu manusia. Innal insana khuliqa halu'an, kata Allah. Hei kalian manusia, engkau diciptakan oleh Allah penuh keluh kesah, penuh khawatir, keluh kesah. Saya tanya nih, ini ibu-ibu nih. Ya ibu, alhamdulillah ibu-ibu, kalau dari sini nih gunanya kita masih taklim, kita kumpul-kumpul, alhamdulillah sedikit keluh kesah kita, khawatir kita hilang. Betul? Karena kita bertemu berjamaah. Tapi kalau ibu pulang, ya Allah, kalau ibu pulang udah di rumah duduk lagi. Nih Haji Ida kemarin umroh, seneng banget, naik pesawat terbang, udah jadi raja, jadi ratu, dimakan apa ya kemarin ya. Tuh, nih benar, jam 2 udah ada di masjid, pulang lagi bolak-balik pagi, senang. Besok mau pulang pengumuman udah berstas, taruh pusing lagi, betul nggak? Iya. Itu pulang mau ke Indonesia, udah mulai tiba di bandara Soekarno-Hatta, udah mulai. Apalagi sampai ke rumah, udah problema melulu. Ini manusia. Lalu para jamaah, bagaimana cara kita menghadapi problema kayak gini? Manusia itu keluh kesah. Banyak keluh kesahnya, banyak khawatirnya. Dengan apa coba kita untuk membuka tabir ini? Sampai kapan? Nah makanya di sini para jamaah, mari kita sama-sama lahirnya Nabi kita Muhammad SAW membuka tabir. Apa membuka tabir? Supaya kita ini diajak oleh Nabi jangan penuh keluh kesah. Ya,
yang namanya manusia nggak jadi masalah, namanya khawatir, resah, gelisah nggak jadi masalah, tapi jangan nggak boleh keterlaluan, nggak boleh keterlaluan, apapun yang keterlaluan itu nggak boleh. Mohon maaf, kalau di antara kita ini punya penyakit kencing manis, bukan berarti saudara tuh nggak boleh makan manis-manis, bukan nggak boleh, boleh, yang penting jangan kelebihan. Boleh, malah kalau drop suruh makan apa? Nah itu sih. Begitu juga orang yang kena kolesterol, bukan nggak boleh makan yang apa namanya, yang banyak itunya santannya, jeroan, bukan nggak boleh, tapi jangan berlebihan. Penyakit darah tinggi nggak boleh makan sate, boleh. Yang nggak boleh itu berlebihan, apapun yang berlebihan itu nggak boleh. Berpikir boleh, rasa boleh, tapi jangan keterlaluan. Kalau pikiran kita udah nggak nyampe, bobo nih dengerin. Kalau pikiran kita udah nggak nyampe, kita juga jangan memaksakan diri, jangan. Serahkan saja sama Allah, tawakal untuk Allah, serahkan. Kan kita ngomong berkali-kali. Ketika Nabi Musa nih, ibu pernah nggak mau dibunuh orang? Nggak pernah kan? Balik kecil, paling banter rasa gelisah masalah ekonomi duit. Ini Nabi Musa mau dibunuh, mau dikejar-kejar oleh Fir'aun, dikejar-kejar dia. Karena dia dikejar-kejar akhirnya lari sewalang-walang. Tahu-tahu di depan ada apa? Laut. Ada laut. Bingung dia. Belakang dipentung sama Fir'aun, mati. Ke depan ada lautan mati. Persis kayak film Dorong Kasino, maju kena mundur. Ada nggak filmnya tuh? Dalam keadaan kayak gini gimana coba? Kalau ibu menghadapi kayak gini, apa yang terjadi? Tawakal. Wa may yatawakkal Allah fa hasbu. Barang siapa bertawakal kepada Allah, ini otak udah nggak nyampe, udah mati semua. Belakang mati, depan mati. Serahkan saja sama Allah. Ya Allah ya Rabb, ini kata Nabi Musa, kalau aku mundur belakang pasti mati, ke depan juga mati. Terserah engkau ya Allah, depan mati belakang mati udah deh. Secara totalitas menyerahkan diri pada Allah. Karena apa? Allah janji, barang siapa menyerahkan diri semuanya kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Akhirnya Allah bilang, Musa, iya ya Allah, kamu megang apa? Tongkat. Dari dulu ini tongkat dipegang oleh Nabi Musa nggak tahu. Buat apa ini? Dipegang terus. Lalu Allah bilang, dalam keadaan pasrah Allah bilang, jeblokan itu tongkat. Alhamdulillah, dengan izin Allah, akhirnya itu lautan jadi jalan tol. Selamatlah Nabi Musa alaihissalam. Itu satu. Yang kedua, Nabi Ibrahim dibakar oleh siapa? Namrud. Oleh Raja Namrud, dibakar, diborgol, lehernya, kaki diborgol, kemudian masukkan ke dalam api yang luar biasa. Dalam keadaan kayak gitu, Nabi Ibrahim nggak bisa lari, diborgol. Tawakal, pasrah dengan Allah. Kalau udah pasrah apa? Apa kata Allah? Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, dinginlah kamu api. Kun fayakun, dingin itu api. Api dingin. Menurut logika kita kan apa? Yang namanya api panas apa enggak? Panas. Tapi panasnya api lebih panas panasnya hati. Betul? Iya. Saya ini deh. Ibu panas sama tuh ini nih, lihat nih. Panasnya api lebih panasnya hati. Ibu lagi panas bener-bener sakit hati lah. Coba ibu pakai pakaian yang habis dicuci peres, dipakai lagi, cepet kering. Sakit panasnya, cepet kering. Iya, cepet kering tuh. Panas itu, manusia itu panas. Nah, akhirnya apa? Tadi Allah nyuruh, api, dinginlah kamu. Akhirnya ini api dingin. Bahkan rantai yang diikatan di lehernya Nabi Ibrahim menjadi apa?
kebakar semuanya, tapi Ibrahim tidak jadi apa-apa. Kenapa? Pasrah secara totalitas, pasrah. Lah begitu juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini punya doa, punya celengan. Kalau doa ini nih, ibu-ibu tolong jawab. Andaikan Nabi, ya Allah, aku mau minta emas satu gunung cerpe, dikasih apa enggak? Dikasih. Yang doa Nabi Muhammad, doanya Nabi Musa dikasih. Bahkan ada dalam berjanji, Anda bisa baca di berjanji. Apa tuh yang nama bini dalam berjanji ya. Gunung Uhud, tahu kan Gunung Uhud? Kemarin kita Gunung Uhud kan? Iya. Gunung Uhud itu menawarkan diri pada Nabi, pada hamba, menawarkan diri. Ya Rasul, aku ini Gunung Uhud. Kalau engkau perlu kekayaan, aku akan sulap jadi emas murni. Gunung Uhud. Kira-kira ibu jawab dengan kompak. Saya udah tahu nih. Kalau ibu lagi sengsara, butuh ini. Kemudian ada orang nawarin, boro-boro emas satu gunung, ya. Ada nawarin emas satu kepala, diterima apa enggak? Terima. Dasar motor kita. Tuh, itu. Kan diterima kan? Kalau Nabi enggak. Padahal apa kita tahu yang namanya Siti Fatimah siapa? Putrinya. Putrinya Rasulullah, kesayangannya. Dia juga sengsara. Sampai anaknya Hasan Husain itu dia digendong sambil beliau numbuhin gandum tumbuh keringetnya bercucuran. Dia mau makan kayak kita. Kalau kita makan udah ada yang masakin, itu nggak Siti Fatimah. Itu putri Nabi, putri terhormat. Mau makannya susah, dudukin dulu. Udah kayak gitu. Udah Rasulullah nengok rumah tangganya. Assalamualaikum. Abah, ya Allah. Rasulullah meneteskan air mata. Ya Fatimah, buatlah putriku, putri kesayanganku. Ya Allah. Mau makan aja, Siti Fatimah harus nemukin gandum dulu. Hasan Husain masih Yusuf. Nangis Rasulullah. Nangis putri kesayangannya. Ya Allah, saudara. Akhirnya apa? Kata Siti Fatimah, Abah, begini Abah kehidupan rumah tangga. Iya Fatimah. Ya kalau kita ciri Fatimah ingat anaknya sendiri gitu. Jalani saja, Fatimah. Hebat ini memang kehidupan saya rumah tangga kayak gini Fatimah. Iya Abah, aku baru terasa Abah rumah tangga kayak gini. Rumah tangga pahit apa enggak sih? Rumah tangga pasti ada liku-likunya, ada manisnya, ada pahitnya. Itu putrinya Nabi. Abah, tolong Abah carikan aku pelayan membantu Abah, biar aku pekerjaan aku rumah tangga aku ini agak ringan sedikit. Apa nasihatnya? Wahai putri kesayanganku, tidakkah engkau mau menjadi penghuni surga apabila engkau taat dengan suamimu, Sayyidina Ali? Jadi apabila seorang suami melayani, seorang istri melayani suami dengan sabar dan tunduk, itu jaminan surga. Hari itu juga Siti Fatimah, iya apa? Kalau aku nggak jadi apa? Biarkan apa? Biarkan aku ini menumbuk apa? Gandumnya. Gitu. Akhirnya apa? Rasulullah kasihan. Akhirnya itu Nabi berdoa. Ini yang namanya lumbung, apa namanya? Isung. Iya, yang buat itu namanya apa? Isung. Itu muter, giling sendiri dengan izin Allah, sehingga jadi gandum yang asli yang hebat luar biasa. Itu loh. Hasan Husain itu ketika Siti Fatimah lapar, Nabi cuma saja ngelamun. Tapi ketika melihat cucunya Hasan Husain, Rasulullah nggak bisa menahan tangisnya, nangis. Cucu Nabi itu. Karena apa?
Karena dari malam sampai pagi belum mencicipi suap makanan apapun. Gak ada yang perlu dimakan. Nangis. Melihat Fatimah, dia gak nangis. Tapi melihat Hasan dia menangis. Akhirnya para jamaah, ini Nabi bekerja. Begitu Nabi bekerja seharian untuk apa? Untuk dapat upah. Akhirnya bekerja di orang Yahudi. Tapi sungguh luar biasa. Nabi kerjaannya apa? Kerjaannya ngangsu, tau gak ngangsu? Nimba air. Nimba air. Nah belum apa-apa, ini baru setengah kolam, ini jatuh. Tibanya jatuh, kecemplung. Nabi kemudian jatuh. Yang punya marah. Ini yang punya nggak tahu, orang Yahudi nggak tahu bahwa itu Muhammad Rasulullah, nggak tahu. Kamu apa-apaan sih? Dari pelayan baru 1 hari udah ngerugiin saya. Kenapa kamu? Itu tiba sampai kejebur kayak gitu. Dasar kamu, tempeleng Nabi. Nabi ditempeleng. Gara-gara mau mencari makanan, saudara. Padahal Nabi punya celengan, udah deposito, tapi nggak diambil. Demi siapa? Demi kita, demi umatnya. Sampai Nabi ditempeleng. Dia nggak ngerti itu siapa, itu Rasulullah. Ditempeleng. Akhirnya Nabi pulang. Begitu Nabi pulang, hampa, nggak bawa apa-apa. Suatu saat, saudara, kira-kira beberapa hari, ini orang yang nempeleng, nggak tahu oleh kenapa itu. Itu ada orang mendatangi, minta air, nggak boleh. Ini orang Yahudi akhirnya apa? Dicelurit, pedang, jatuh tangannya. Dia bekas nempeleng Nabi, dicelurit, jatuh tangannya. Udah dia nangis. Udah, tanganku putus. Sehingga akhirnya bagaimana? Waktu itu nggak ada rumah sakit. Paragon belum ada, Paragon. Namanya apa? Paragon. Sekarang. Dikasih tahu. Coba kamu lah pergi ke sana tuh. Pergi ke orang ini. Namanya Muhammad. Kamu persejalan deh. Ini akhirnya apa? Tangan putus diteng-teng. Dibawalah ke rumahnya Nabi Muhammad. Begitu mau nyampe, ini orang yang pernah saya pukul. Ini Yahudi kaget. Ini orang yang pernah saya pukul. Aduh, bagaimana mungkin aku mau minta maaf tuh. Dia akhirnya sadar bahwa yang dia pukul, yang dia tadi tempeleng itu seorang Nabi, seorang Rasul. Dia akhirnya sadar, dia bertobat di hadapan Nabi. Akhirnya Nabi dengan izin Allah ditahan semua lagi. Bus. Aduh, alhamdulillah lagi. Ini gara-gara apa Nabi ditempeleng? Karena bela-belain cucunya, supaya cucunya tuh makan. Itu Nabi, padahal Nabi punya teko, Sito punya emas, punya apa. Tapi kenapa nggak dikeluarin? Apa kata Nabi? Ini ahbatu syafatan li ummati. Ini depositoku, kekayaanku, saya untuk sebarkan buat umatku, umat Rasulullah Muhammad SAW. Amin. Untuk apa? Untuk syafaat. Jadi ibu-ibu kalau pengen dapat syafaat, sering-seringlah kita baca sholawat, sering-seringlah kita menghadiri majlis taklim. Maka itu kelak nanti akan dapat syafaat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Kenapa sih kita tiap bulan Maulid memperingati hari kelahiran Nabi? Kenapa sih? Kenapa? Para jamaah, pada suatu saat Nabi ditanya, Su'ila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Samin Isnen. Nabi ditanya tentang puasa hari Senin. Hari Senin puasa apa enggak? Puasa sunnah enggak? Puasa. Puasa sunnah. Hari Kamis? Puasa. Itu ditanyakan oleh sahabat, ya Rasul, kenapa sih engkau tiap hari Senin itu berpuasa?
apa sih? Pengen tahu nggak jawabannya? Pengen. Pengen tahu nggak? Kapan jawabannya? Sekarang. Besok aja deh. Lama kelamaan. Udah kamu nggak datang lagi kalau sekarang. Ya. Apa kata Nabi? Wulidu fihi, kata Nabi, fihi wulidu wa anzala alayya. Hai para sahabatku, aku puasa hari Senin karena hari Senin itu hari kelahiranku. Hari Senin kita puasa karena Al-Quran diturunkan hari Senin. Aku dilahirkan hari Senin. Jadi tiap hari Senin Nabi menghormati kelahirannya berpuasa. Itu alasan ya. Asal kita memperingati Maulid Nabi itu tadi itu alasannya. Nabi saja bukan tiap tahun. Kalau kita tiap tahun. Kalau bulan Maulid baru kita memperingati. Rame-rame Maulid Nabi. Kalau Nabi enggak. Tiap hari Senin Nabi berpuasa. Untuk apa? Menghormati kelahirannya. Nah, kita sebagai umatnya tetap harus mengikuti Nabi. Kalau Nabi saja puasa hari Senin, masa kita nggak puasa hari Senin sih? Kalau kita cinta dengan Nabi, puasa hari Senin, puasa hari Kamis. Hari Senin itu amal kita dicatat-catat oleh malaikat. Hari Kamis disetorkan. Paham apa enggak? Paham. Jadi yang puasa hari Senin sekarang ini mudah-mudahan terus-menerus akan berjumpa dan akan ketemu dan akan dapat syafaat Nabi kita Muhammad. Nah, nanti hari Kamis disetorkan. Mudah-mudahan makanya pada waktu hari Senin kita harus berbuat baik karena amal kita mau dicatat. Jangan pada waktu hari Senin kita berbuat dosa, dicatat juga itu. Dicatat. Nah, sampai hari Kamis. Hari Kamis mau disetorkan. Ya Allah, ini pulang beri pulang, ini ya Allah, catatannya ya Allah pulang beri pulang. Nah, ini nanti catatan ada bergelantungan di ares maktuban, akan bergelantungan di ares. Akan dilihat nih oleh malaikat. Hari Senin, oh si itu begini-begini. Hari Selasa, hari Rabu terus sampai hari Kamis, dilihat terus. Yang tadinya kita pada waktu hari Senin kita itu ada di sebelah kanan, berarti kita tandanya ahli surga. Amin. Ahli surga. Tuh, jangan kita bergeser. Jangan kita nanti lihat hari Selasa, hari sama hari Kamis. Loh, kok bergeser hari Kamis? Yang tadi hari ke sebelah kanan, kok sekarang hari Kamis malah bergeser ke sebelah kiri. Berarti kita neraka. Itu terus tiap hari dicatat. Kan kita tahu, kan kita yakin bahwa manusia selalu diawasi oleh Allah dengan malaikat raqib dan Atid. Raqib yang nyatet amal baik. Terus siapa lagi? Atid. Yang amal jelek. Awas, kita ini disortir loh. Disortir kita. Nanti akan diperlihatkan. Kamu lihat tuh, kamu nggak bisa mengelak. Kamu ngakunya kayak gini. Enggak tuh, lihat kamu videonya ada tuh. Tuh video itu. Masih cengengesan, masih kayak punya dosa cengengesan tuh. Ada lagi, itu tuh kamu tuh bercucur air mata tobat, semuanya ada. Dan video ini saudara gak bakal rusak. Ini videonya Allah bakal rusak. Sampai kita meninggal dunia akan dipertontonkan. Mudah-mudahan para jamaah, ini datangnya bulan Maulid ada perubahan buat diri kita. Amin. Amin. Akhirnya apa para jamaah?